Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa Bani Hanikah ciptaan. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran kimia yang pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai reaksi kesetimbangan atau kesetimbangan kimia. Reaksi-reaksi kimia ada yang berlangsung ke satu arah dan ada yang berlangsung ke dua arah. Reaksi yang berlangsung ke satu arah yang disebut reaksi berkesudahan atau irreversible. Reaksi tersebut berlangsung satu arah. Artinya, reaksi setelah reaksi berlangsung akan diperoleh zat hasil reaksi atau zat produk, dan reaksi menghasilkan zat produk yang maksimum, karena semua zat bereaksi dapat habis bereaksi. Sedangkan yang kita bahas pada saat ini adalah reaksi yang berlangsung dua arah, yaitu yang disebut dengan reaksi dapat balik atau reversible reaksi. Untuk itu, marilah kita lihat reaksi pembuatan gas NH3, di mana gas amonia diperoleh dari reaksi antara gas nitrogen dan gas hidrogen yang menghasilkan gas NH3. Reaksi ini mempunyai laju V1. Sesuai dengan ungkapan rumus laju reaksi, maka harga V1 kalau kita hitung adalah sama dengan K dikalikan N2 kali konsentrasi H2 pangkat 3. Jadi sesuai dengan ungkapan laju reaksi, yaitu laju reaksi berbanding lurus dengan perkalian konsentrasi zat-zat yang bereaksi dipangkatkan dengan order reaksinya. Di sini order reaksi yang digunakan adalah koefisien. Setelah gas NH3 yang terbentuk ini, kemudian gas NH3 akan mengurai kembali, menghasilkan gas N2 dan H2. Di mana reaksi penguraian NH3 menghasilkan gas N2 dan H2 mempunyai laju reaksi besarnya V2. Dan kalau kita hitung harga laju reaksinya,
V2 sama dengan K2 dikalikan konsentrasi NH3 kuadrat. Nah, reaksi di mana gas N2 dan H2 bereaksi menghasilkan gas NH3, kemudian gas NH3 yang terbentuk mengurai kembali menjadi N2 dan H2, kedua reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan yang bisa kita tulis reaksinya sebagai berikut, yaitu gas N2 dan H2 bereaksi menghasilkan NH3 dengan laju reaksi V1. Sedangkan gas NH3 mengurai kembali menghasilkan gas H2 dan N2 dengan laju reaksi V2. Inilah yang disebut dengan reaksi dapat balik atau reaksi kesetimbangan, atau disebut juga dengan reversible reaksi. Dalam reaksi kesetimbangan, kita mengenal istilah reaksi setimbang. Apa yang dimaksud dengan reaksi setimbang? Reaksi dikatakan setimbang apabila kedua laju ini besarnya sama. Jadi kalau reaksi ini dalam kesetimbangan, maka harga V1 harus sama dengan harga V2. Dan kalau kita masukkan persamaan yang di atas ini, di mana V1 sama dengan K1 dikalikan N2 dan H2 pangkat 3, sedangkan V2 sama dengan K2 dikalikan konsentrasi NH3 kuadrat. Jika V1 sama dengan V2, maka kita peroleh persamaan K1 dikalikan N2 kalikan H2 pangkat 3 akan sama dengan K2 dikalikan konsentrasi NH3 kuadrat. Dan selanjutnya, pada reaksi setimbang ini, di mana K1 sama dengan K2, kalau harga K1 kita bagi dengan K2, maka akan kita peroleh hasil bagi antara konsentrasi NH3 kuadrat dibagi dengan perkalian konsentrasi N2 dikalikan H2 pangkat 3. Yang selanjutnya, harga K1 per K2 ini dinamakan dengan tetapan setimbang atau KC, tetapan setimbang konsentrasi. C di sini maksudnya satuan-satuan yang dimasukkan dalam pembagian ini adalah satuan-satuan molar atau konsentrasi molar. Sehingga kalau saya mempunyai reaksi kesetimbangan N2 ditambah dengan 3H2 yang berkesetimbangan dengan NH3, maka harga KC-nya adalah hasil bagi antara konsentrasi NH3 kuadrat yang di sebelah kanan dibagi dengan perkalian konsentrasi yang di sebelah kiri, yaitu N2 dikalikan H2 pangkat 3. Sehingga kalau saya mempunyai reaksi A dengan B yang berkesetimbangan C dan D yang semuanya dalam bentuk gas, dan masing-masing koefisiennya A adalah P, koefisien B adalah Q, sedangkan koefisien C adalah R, koefisiennya D adalah S, maka reaksi kesetimbangan ini, kalau kita ambil harga tetapan setimbangnya, KC, maka KC sama dengan hasil bagi antara perkalian konsentrasi yang kanan, masing-masing pangkat koefisien, jadi konsentrasi C pangkat R dikalikan D pangkat S, dibagi dengan perkalian konsentrasi kiri yang masing-masing pangkat koefisiennya, yaitu konsentrasi A pangkat P dikalikan konsentrasi B pangkat Q. Reaksi-reaksi kesetimbangan, jadi reaksi-reaksi kesetimbangan semacam ini, misalnya N2, H2, dan NH3 ini, secara mikroskopis dia berjalan terus, dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Tetapi secara makroskopis seolah-olah reaksi ini diam. Tetapi sebetulnya secara mikroskopis sekali lagi reaksi ini terus berjalan dari kiri ke kanan, begitu juga dari kanan ke kiri. Inilah yang selanjutnya dinamakan dengan kesetimbangan dinamis.
Kita bisa melihat grafik kesetimbangan sebagai berikut. Misalnya di sini ada grafik antara konsentrasi dengan satuan mol per liter dan waktu, di mana reaksi antara N2 dan H2 menghasilkan NH3, kemudian NH3 bereaksi kembali menghasilkan N2 dan H2. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut. Ini adalah N2 dan H2 menghasilkan NH3 dengan laju reaksi V1, kemudian penguraian gas NH3 menjadi N2 dan H2 dengan laju V2. Di sini digambarkan bahwa mula-mula konsentrasi N2 dan H2 adalah maksimum pada saat pembentukan NH3, sedangkan konsentrasi NH3 adalah minimum karena belum terbentuk. Sehingga pada saat terjadi reaksi N2 dan H2 menghasilkan NH3, maka NH3 juga akan langsung terbentuk dan mengurai menghasilkan N2 dan H2. Bisa kita lihat grafik sebagai berikut. Di sini keadaan N2 dan H2 maksimum, NH3 minimum. Terus terbentuk NH3, NH3-nya mengurai kembali. Begitu reaksi ini berlangsung, sehingga sampai mencapai titik setimbangnya, yaitu pada titik ini adalah titik setimbangnya, di mana laju reaksi V1 pembentukan NH3 besarnya sama dengan laju V2 penguraian NH3, yang selanjutnya akan berlangsung reaksi kesetimbangan dinamis di sini, di mana di sini terjadi adalah reaksi V1 yang sama dengan V2, yaitu kesetimbangan N2, H2 menghasilkan NH3 yang ke kanan, dan yang ke kiri penguraian NH3 menghasilkan N2 dan H2, yang menunjukkan reaksi setimbang dinamis, yaitu V1 sama dengan V2. Kemudian saya lanjutkan, yaitu menentukan nilai tetapan setimbang untuk kesetimbangan heterogen. Reaksi-reaksi kesetimbangan ada yang berbentuk homogen, artinya semua zatnya mempunyai fase yang sama, dan ada juga yang berbentuk reaksi kesetimbangan heterogen, fase-fasenya tidak sama. Maka untuk menentukan besarnya nilai tetapan setimbangnya, kita anut aturan sebagai berikut. Yaitu, jika terdapat fase gas dan padat, yang menentukan harga KC adalah fase gas. Jika terdapat fase gas dan cair, yang menentukan harga KC adalah fase gas. Jika terdapat fase larutan dan padatan, yang menentukan nilai tetapan setimbang konsentrasinya atau KC adalah fase larutan. Dan terakhir, jika terdapat fase gas, cair, dan padat, yang menentukan nilai tetapan setimbang konsentrasinya atau KC-nya adalah fase yang gas. Demikian adalah beberapa ketentuan untuk menentukan nilai tetapan setimbang konsentrasi atau KC pada kesetimbangan yang heterogen. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pada kesetimbangan disosiasi. Disosiasi artinya penguraian. Jadi, reaksi-reaksi penguraian yang berbentuk reaksi kesetimbangan itu dinamakan kesetimbangan disosiasi. Jadi, sekali lagi, disosiasi adalah peruraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana, dari molekul besar menjadi beberapa molekul kecil yang lebih sederhana. Disosiasi yang diakibatkan pemanasan disebut disosiasi termal. Sedangkan disosiasi yang terjadi dalam ruang tertutup dan berakhir dalam suatu reaksi kesetimbangan, maka disebut dengan kesetimbangan disosiasi. Dalam disosiasi, ini adalah contoh-contoh reaksi disosiasi, yaitu
Peruraian gas SO3 menghasilkan gas SO2 dan O2. Contoh lagi, penguraian gas Na3 menghasilkan gas N2 dan H2 dalam bentuk reaksi kesetimbangan. Berikutnya lagi, penguraian gas N2O4 menghasilkan molekul-molekul gas NO2 dalam bentuk reaksi kesetimbangan. Ini adalah contoh-contoh reaksi dissosiasi gas. Dalam dissosiasi, kita kenal derajat dissosiasi. Derajat dissosiasi atau derajat peruraian yang diberi simbol alfa. Apa dan bagaimana alfa itu? Alfa atau derajat dissosiasi itu besarnya adalah jumlah mol zat yang terdissosiasi. Terdissosiasi itu artinya terurai, dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Sekali lagi, alfa atau derajat dissosiasi itu besarnya adalah hasil bagi antara jumlah mol zat yang terdissosiasi atau terurai dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Jika misalnya kita mempunyai 10 mol zat mula-mulanya, kemudian mengurai juga 10 mol, maka harga alfanya adalah 1. Sehingga dikatakan harga alfa maksimum adalah 1. Atau kalau alfa itu sama dengan 1, maka zat itu dinamakan terdissosiasi sempurna atau terurai 100%. Dalam kita menyelesaikan reaksi-reaksi dissosiasi, sekali lagi, maka perlu kita cantumkan susunan mol zat dalam keadaan dissosiasi ini. Susunan mol zat setimbangnya dalam dissosiasi ini selalu kita cantumkan. Misalnya, kita akan menentukan susunan mol zat dalam dissosiasi. Kita ambil contoh, misalnya ada reaksi A yang mengurai menjadi zat B sebanyak N molekul. Jadi mula-mula ada zat A yang mengurai menjadi zat B sebanyak N molekul. Jika mula-mula zat A ini sebanyak A mol dengan derajat dissosiasi alfa, maka zat A yang terdissosiasi besarnya adalah mula-mula dikalikan dengan derajat dissosiasinya, atau A dikalikan alfa mol. Kemudian, kalau yang mengurai sebanyak A kali alfa, berarti zat A yang sisa adalah mula-mula dikurangi dengan yang mengurai, yaitu A dikurangi dengan A kali alfa. Kalau mula-mulanya A, derajat dissosiasinya alfa, yang mengurai adalah A kali alfa. Kalau yang mengurai A kali alfa, berarti zatnya yang sisa adalah A dikurangi A kali alfa. Maka kalau alfanya 1, maka zat A yang sisa nggak ada, atau 0, kalau alfanya 1. Kemudian, bagaimana berapa zat B yang terbentuk? Besarnya zat B yang terbentuk adalah A kali alfa dikalikan dengan jumlah molekulnya, jumlah molekul yang mengurai. Jumlah molekul yang mengurai adalah N, maka N A kali alfa. Sehingga susunan mol zat dalam dissosiasi, kalau kita tuliskan, zat A yang sisa adalah A dikurangi A kali alfa. Zat B yang terbentuk adalah Na alfa. Koefisien di sini N, maka di sini N per 1 kali A alfa, karena A-nya koefisiennya 1. Begitu selanjutnya, setiap kita mau menyelesaikan soal-soal dengan menggunakan rumus dissosiasi, maka susunan mol zat dalam dissosiasi selalu kita cantumkan di bawahnya. Misalnya reaksi SO3 yang terdissosiasi menjadi SO2 dan O2.
Maka susunan mol zat dalam disosiasi ini, SO3 di sini adalah yang sisa, yaitu A dikurangi A alfa, di mana A adalah SO3 yang mula-mula, alfa adalah derajat disosiasinya. Kemudian SO2 yang terbentuk adalah A alfa, yaitu 2/2 kali A alfa. Jadi kalau di sini N/1 ini 2/2. Sedangkan O2 yang terbentuk adalah setengah A alfa, 1/2 kali A alfa, setengah A alfa. Begitu juga kalau ada reaksi NH3 yang mengurai menghasilkan N2 dan H2 dalam keadaan terdisosiasi, maka susunan mol disosiasinya adalah yang kiri selalu yang sisa, yaitu mula-mula dikurangi yang mengurai, A dikurangi A alfa, yang kanan yang terbentuk sesuai dengan perbandingan koefisien dikalikan A alfa. Jadi perbandingannya di sini 1/2 berarti setengah A alfa. Kalau di sini 3/2 berarti 3/2 A alfa. Saya lanjutkan. Saya ambil contoh soalnya misalnya. Ada soal, pada volume tertentu dipanaskan gas SO3 sampai terdisosiasi menjadi gas SO2 dan O2. Jika setelah disosiasi perbandingan SO3 dibanding O2 adalah 4/3, berapa persen gas SO3 yang terdisosiasi? Sekali lagi, pada volume tertentu dipanaskan gas SO3. Terdisosiasi maksudnya terurai menjadi SO2 dan O2. Jika perbandingan SO3 dan O2 setelah disosiasi 4/3, berapa persen gas SO3 yang terdisosiasi? Berapa persen di sini yang dimaksud adalah berapa harga alfanya. Soal ini bisa kita selesaikan sebagai berikut. Reaksi SO3 mengurai menjadi SO2 dan O2. Ini reaksi SO3 dipanaskan terdisosiasi menjadi SO2 dan O2. Maka setiap reaksi disosiasi selalu kita tuliskan susunan mol zat dalam disosiasi ini. Yang di kiri adalah yang sisa, yaitu A min A alfa. Yang kanan yang terbentuk, yaitu A alfa, 2/2 itu 1. Dan di sini 1/2 berarti setengah A alfa. Dan soal tadi mengatakan bahwa SO3 dibanding dengan O2 itu sama dengan 4/3. Dari perbandingan ini kita tentukan harga alfanya. SO3-nya adalah A min A alfa, dibanding O2-nya adalah setengah alfa sama dengan 4/3. Kalau kita selesaikan, 2 alfa sama dengan 3A min 3A alfa. Jadi 4 ini kalikan setengah 2, 3 dikalikan A min alfa. Kemudian 3 alfa kita bawa ke kiri, menghasilkan 5 alfa sama dengan 3A. Sehingga alfanya dapat kita peroleh 3/5. Karena alfa 3/5, maka gas SO3 yang terdisosiasi atau yang mengurai adalah 60%. Kita lanjutkan bentuk soal yang kedua, misalnya. Pada volume tertentu dipanaskan 20 mol gas NH3 sampai terdisosiasi menjadi gas N2 dan gas H2. Jika setelah disosiasi jumlah gas seluruhnya 35 mol, berapa persen gas NH3 yang terdisosiasi? Bisa kita selesaikan sebagai berikut soal ini. Gas NH3 mengurai terdisosiasi menjadi N2 dan H2. Sekali lagi kita tuliskan susunan molnya. Yang di kiri adalah A min A alfa, yang di kanan
setengah A alfa, dan ini 3/2 A alfa atau 1,5 A alfa. Soal tadi mengatakan bahwa mula-mula gas NH3 adalah 20 mol. Sedangkan setelah disosiasi jumlah seluruhnya berarti jumlah A min A alfa ditambah dengan setengah A alfa ditambah dengan 1,5 A alfa itu sama dengan 35 mol. Nah, dari persamaan inilah kita tentukan harga alfa. Yaitu kalau kita jumlah menjadi A plus A alfa 35, maka harga alfanya dapat kita tentukan. Kalau ini kita bawa ke kanan, maka 20 alfa sama dengan 15, alfanya sama dengan 3/4. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, do 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 do, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap